Halo guys, welcome back to my YouTube channel dan kembali lagi dengan saya di channel Abang Mamat. Sebelum memulai video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan update video terbaru jika saya mengupload video selanjutnya. Enam orang yang tak saling mengenal terjebak di suatu ruangan yang terkunci. Dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing, bersama-sama mereka memecahkan teka-teki agar dapat keluar dari ruangan yang penuh teror tersebut. Di ruangan itu ada Zoe, Amanda, Ben, Mike, Jason, dan Danny. Mereka dipertemukan di salah satu ruangan di sebuah gedung tua. Setelah masing-masing dari mereka mendapatkan kotak misterius, dan inilah film Escape Room. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang terjebak di suatu ruangan, dan ruangan itu lama-kelamaan bergerak ke dalam dan semakin mengecil dan kemudian menghimpit tubuh orang itu hingga mati. Tetapi jika ia dapat menyelesaikan teka-teki yang ada pada ruangan itu, orang itu bisa bebas dan membuka pintu pada ruangan itu. Dan orang ini telah menyelesaikan teka-teki di ruangan itu, tetapi ruangan itu masih bergerak dan menghimpit tubuh orang ini. Kemudian scene berpindah ke 3 hari sebelumnya. Bertempat di Chicago, wanita yang bernama Zoe yang sedang berkuliah di kampus Chicago. Zoe terlihat sangat tertarik dengan hukum kuantum Zeno. Hukum kuantum Zeno yaitu sistem yang tidak bisa berubah selagi kau melihatnya. Begitupun sebaliknya. Zoe anak yang pendiam dan penyendiri. Kemudian berpindah ke scene selanjutnya. Seorang pria yang terlihat mapan dan sepertinya ia adalah bos di kantor itu. Pria itu bernama Jason. Ia terlihat membahas bisnis dengan kliennya. Selanjutnya scene berpindah ke Ben. Ia ini adalah pria yang terlihat di cuplikan pertama film ini. Di sini Ben adalah seorang pria yang hobinya mabuk, suka merokok, dan sepertinya ia terlihat tidak menyukai pekerjaannya dan memberitahu bosnya untuk memindahkannya ke bagian pelayanan, tetapi bosnya tidak menyetujuinya. Ben. Kemudian di sini Jason terlihat mendapatkan hadiah dari orang yang mengaku rekan bisnisnya, dan isinya itu terlihat seperti permainan Rubik. Kemudian Zoe yang baru bangun tidur itu juga mendapatkan kiriman barang yang sama. Dan di paket itu tertulis kiriman dari profesornya. Profesor itu dosen yang mengejarnya waktu di kampus. Nyatanya paket itu bukan dari dosennya. Dan selanjutnya adalah Ben. Ia juga menemukan box itu di atas meja ruangan kerjanya. Di box itu tertulis namanya yang artinya kotak itu memang ditujukan untuk dirinya. Karena rasa penasaran mereka kemudian berusaha membuka kotak Rubik itu dan mencoba memainkannya. Dan berhasil menyelesaikan teka-teki yang ada pada kotak Rubik ini. Dan di dalam kotak Rubik itu muncullah selembar kertas yang bertuliskan ini berfungsi sebagai karcis masuk ruangan misteri Minos. Jadilah orang yang pertama lolos dari ruangan yang paling nyata dan menangkan $10.000. Keesokan harinya Ben sudah menunggu di depan gedung tua itu, berdiri dan menatap gedung itu sambil merokok santuy. Kemudian datang seorang wanita yang bertanya kepada Ben, mempertanyakan apakah itu gedung Minos, yang rupanya wanita ini bernama Amanda. Amanda kemudian masuk ke gedung itu dan ternyata ia juga mendapatkan undangan kotak Rubik itu. Ia pun naik ke lantai 3. Kemudian ia bertemu Danny di sana. Danny adalah mahasiswa yang sepertinya senang bermain game. Terlihat dari stylenya dan ia selalu memegang handphone dan memainkan gamenya. Sesampai di lantai 3 ternyata Zoe dan Jason sudah duluan berada di ruangan tunggu. Di situ juga ada Mike. Mereka semua belum pernah bertemu sebelumnya. Mereka berkenalan dan mengobrol sambil menunggu. Saat itu juga Ben masuk dan gayanya seperti ia tidak bersemangat mengikuti permainan itu. Tetapi
juga penasaran permainan apa yang ada di dalam sana dan mengapa imbalannya sangat menggiurkan. Sambil berbincang-bincang, Denny bercerita bahwa ia pernah mengunjungi tempat itu sebelumnya dan memainkan beberapa permainan di sana. Tapi saya rasa Denny berbohong, lihat saja nanti. Dan ketika Ben mau keluar karena ingin mengudut, tiba-tiba gagang pintu yang ia tarik tercopot dan tanpa mereka sadari permainan pun dimulai. Mereka mulai mencari apa saja petunjuk-petunjuk yang ada pada ruangan itu. Mike menemukan obeng di sana, dan ya, itu adalah salah satu petunjuknya. Dan Zoe mengetahui petunjuk selanjutnya dan memutar kode pengatur oven. Ruangan itu menjadi panas dan mereka semua panik. Whoa, this is crazy hot. Dan Amanda mencoba untuk meminta tolong kepada pemandu di sana dan ternyata itu hanyalah sebuah boneka yang berbicara sendiri. Someone will be with you shortly. Well, that's creepy as hell. Dan suhu di ruangan itu semakin panas. Mereka menjadi semakin panik. Di sisi lain mereka juga harus menyelesaikan teka-teki di dalam ruangan itu agar bisa keluar dengan selamat. Di sini terlihat Amanda hampir pingsan karena dehidrasi. Untung Zoe menolongnya dengan memberikannya segelas air. Dan di sini Zoe menemukan petunjuk, dan jika ingin keluar dari tempat itu mereka harus menekan tombol yang ada pada meja itu. Sementara mereka bekerja sama untuk meloloskan diri, suhu di dalam ruangan itu juga sangat panas sampai melelehkan boneka silikon yang ada pada ruangan itu. Di ruangan tersisa 2 orang. Dan mereka harus mengisi gelas yang kosong untuk disimpan di atas meja. Tapi isi galon itu habis dan tombol yang akan ditekan di sana tersisa 1. Dan mereka baru mengingat jika 1 gelas air dari galon tadi diminum oleh Amanda akibat dehidrasi. Untung saja Ben membawa 1 gelas whisky yang disimpan di kantong jaketnya. Mereka kemudian menuangkan whisky itu ke dalam gelas yang kosong tadi. Mereka pun selamat dari ruangan itu. Dan ruangan itu meledak. Mereka pun masuk ke ruangan selanjutnya. Mereka mulai berdebat setelah kejadian tadi. Sebagian mengatakan itu adalah sungguhan dan sebagiannya lagi mengatakan jika itu adalah bagian dari permainan itu dan mereka tidak mungkin mati di tempat itu. Di sini Amanda sudah menyerah dan ingin keluar dari gedung itu, tetapi percuma karena tidak ada jalan keluar di sana. Kemudian mereka mulai mencari petunjuk berikutnya dan Jason pun menemukan kunci pintu untuk keluar dari gedung itu. Tetapi masih ada lagi kunci kedua yang harus dibuka. Dan gembok itu menggunakan kode. Petunjuknya mengatakan kamu akan tercatat dalam sejarah. Mereka kemudian mencoba nama-nama presiden yang abjadnya terdiri dari 7 huruf. Karena gemboknya ada 7 susun. Dan kemudian Ben menemukan huruf yang menempel di pajangan kepala rusa dan Ben sangat bingung pada saat itu karena kode kunci itu persis dengan lirik lagu yang mereka nyanyikan di dalam mobil bersama teman-temannya yang mengalami kecelakaan dan hanya menyisakan dirinya yang masih hidup. Aneh kan? What is he talking about? It's Rudolph. Mereka kemudian dibawa ke ruangan yang bersalju dan dingin, seperti di kutub utara. Kemudian Denny berjalan ke arah salju yang luas di depannya dan ternyata itu adalah hologram. Sebenarnya mereka masih berada di dalam ruangan yang sempit. Secara bersamaan, isi dalam ruangan itu menjadi semakin dingin. Kemudian mereka mencari petunjuk di sana. Dengan badan yang menggigil, Jason menemukan pintu di sana, tetapi harus menemukan kuncinya dulu agar pintu itu bisa terbuka. Mike menemukan pancingan di atas pohon dan Zoe menemukan 1 buah mantel merah yang mereka harus bergantian. Tetapi di sini Jason terlihat terkejut melihat mantel itu dan memang benar Jason pernah terperangkap di lautan dan pada saat itu musim dingin dan Jason bersama temannya. Dan saking dinginnya saat itu mereka harus berebut mantel dan teman Jason itu pun mati kedinginan. Dan di sisi lain Ben terjatuh karena menginjak lubang pancing yang ditimbuni salju. Dan Zoe menemukan kompas di balik jaketnya.
dan mencoba mengikuti kemana arah kompas itu, dan ternyata arah kompas itu tertuju pada patung beruang kutub yang ada pada tempat itu. Kemudian Zoe memeriksa isi di dalam mulut beruang itu dan menemukan magnet di situ. Kemudian mereka mengikatnya ke pancingan dan menurunkan kail pancingnya ke dalam air dan benar menemukan sesuatu. Mereka menemukan kunci, tetapi kunci itu berada di dalam bekuan es. Mereka harus mencairkan es itu agar bisa mengambil kuncinya. Mereka meminta tolong Ben untuk meminjamkan koreknya. Akan tetapi di sini Ben sedikit marah kepada Mike karena bercekcok. Jadi Ben melemparkan koreknya ke tengah bongkahan es. Dan benar saja setelah Denny berjalan ke arah korek itu, tiba-tiba esnya retak dan Denny terjatuh ke dalam air yang dingin itu. Denny terseret karena di dalam air itu ternyata berarus, dan Denny pun tidak bisa menemukan lubang pancingan itu. Dan Denny dipastikan tewas pada saat itu. Where'd he go? Do you see him?